Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Intan Rahmasari, SE, MAK, dan untuk teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Pina Lestari dari kelompok pertama, dan teman-teman saya ada Kak Duri dan Kak Tulip. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai subjek pajak dan objek pajak. Baik, untuk Kak Duri dipersilakan untuk mempresentasikan tentang subjek pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi yang paling penting dalam perpajakan, yaitu subjek pajak. Mengapa materi ini terbilang paling penting? Karena sebelum kita membayar atau memungut pajak, kita terlebih dahulu harus mengetahui subjek pajak dan membedakan mana orang pribadi, badan, serta pihak lain yang memiliki kewajiban perpajakan. Apa sih itu subjek pajak? Subjek pajak merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH, subjek pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, ada subjek pajak dalam negeri, pasal 2 ayat 3, merupakan individu atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak di Indonesia berdasarkan dengan tempat tinggal, keberadaan, dan pusat kegiatan ekonomi. Untuk subjek pajak dalam negeri ini mempunyai kriteria dan karakteristik. Untuk yang pertama ada kriteria subjek pajak dalam negeri. Yang pertama ada orang pribadi, yaitu kita-kita sebagai manusia yang bertempat tinggal atau lahir di Indonesia lebih dari 183 hari, itu dinamakan subjek pajak dalam negeri, dan biasanya dimulai pada saat orang tersebut dilahirkan atau berminat bertempat tinggal di Indonesia, dan biasanya juga berakhir pada saat orang tersebut meninggal dunia atau berpindah tempat dari Indonesia. Yang kedua ada badan usaha. Badan usaha merupakan kumpulan orang atau kumpulan modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, dan yang didirikan atau bertempat di Indonesia lebih dari 183 hari, itu dinamakan subjek pajak dalam negeri. Dan contohnya itu seperti yayasan, politik, dan perseroan terbatas. Biasanya dimulai saat badan usaha didirikan dan berakhir pada saat badan usaha itu berhenti. Yang ketiga, ada warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi merupakan warisan atau orang pribadi yang memiliki harta atau aset yang menghasilkan. Contohnya, seperti Pak Bambang mempunyai aset berupa apartemen, dan apartemen tersebut itu disewakan kepada orang. Selain itu, Pak Bambang memiliki 3 orang anak. Suatu ketika Pak Bambang meninggal karena sakit, dan 3 bulan setelah Pak Bambang meninggal, warisan tersebut belum juga dibagi kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, penghasilan dari sewa tersebut selama 3 bulan tidak bisa dikenakan pajak. Karena apa? Karena yang pertama, pemilik sudah tiada atau sudah meninggal. Selanjutnya, ada karakteristik pajak bagi subjek pajak dalam negeri. Yang pertama, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan, baik yang diperoleh di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau biasa yang disebut SPT, pajak penghasilan. Yang ketiga, dapat memperoleh kredit pajak atas pajak yang telah dibayar di luar negeri sesuai dengan ketentuan PPH pasal 24. Contohnya, seorang karyawan asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun dan dia bekerja di perusahaan lokal. Itu adalah contoh dari subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, ada subjek pajak luar negeri, pasal 2 ayat 4, merupakan individu atau badan yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak dalam negeri tetapi memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Subjek pajak luar negeri juga mempunyai kriteria dan karakteristik, yaitu yang pertama orang pribadi. Sama seperti subjek pajak dalam negeri, tapi orang pribadi ini orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak memenuhi syarat sebagai pajak dalam negeri. Yang kedua, ada badan usaha. Badan usaha ini yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang ketiga, ada BUT atau bentuk usaha tetap.
Bentuk usaha tetap ini merupakan bentuk usaha di mana orang pribadi itu tidak berada di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari. BUT ini mempunyai banyak macam-macam, contohnya seperti tempat kedudukan manajemen, gedung kantor, cabang perusahaan, pabrik, atau jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lebih dari 60 hari dalam 12 bulan. Selain itu juga ada contoh agen elektronik sebagai dedicated service yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet e-commerce Indonesia. Itu adalah contoh BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, ada karakteristik pajak bagi subjek pajak luar negeri. Yang pertama, hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Dan yang kedua, dikenakan pajak melalui mekanisme pemotongan pajak. Dan yang ketiga, tingkat pajak yang dikenakan dapat berbeda tergantung pada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara asal pajak. Contoh subjek pajak luar negeri antara lain ada investor asing yang memperoleh dividen, bunga, royalti, atau laba dari perusahaan Indonesia. Selanjutnya, ada perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Berdasarkan kategori yang pertama, yaitu definisi, subjek pajak dalam negeri wajib pajak yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri yaitu yang tidak berdomisili tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, ada cakupan penghasilan. Subjek pajak dalam negeri mencakup seluruh penghasilan global, sedangkan subjek pajak luar negeri hanya mencakup penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Selanjutnya, ada sistem pemajakan. Subjek pajak dalam negeri, pajak dikenakan atas seluruh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri, pajak dikenakan melalui pemotongan pajak. Dan yang terakhir, contoh wajib pajak. Subjek pajak dalam negeri, warga yang tinggal dan bekerja di Indonesia, sedangkan pajak luar negeri, perusahaan asing tanpa kantor tetap di Indonesia. Dari diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa subjek pajak adalah pihak yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Terdiri atas orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan yang belum terbagi dengan kedudukannya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu objek pajak, akan disampaikan oleh Katulip. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu aspek penting dalam pajak, yaitu objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH nomor 36 tahun 2008 yang termasuk berbagai bentuk penghasilan yang dikenakan pajak. Secara sederhananya, objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan pajak. Lalu, selanjutnya kita akan membahas apa itu objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Itu diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PPH. Jenis-jenis penghasilannya itu dibagi menjadi dua, yaitu objek pajak dan bukan objek pajak. Lalu untuk objek pajak dibagi lagi menjadi dua, dikenakan pajak dengan tarif khusus dan dikenakan pajak tarif umum. Yang bukan objek pajak tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan tarif. Lalu selanjutnya ada objek pajak penghasilan terutang akhir tahun atau yang biasa kita sebut tarif umum, diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UU PPH. Ada 4 kategori. Yang pertama itu ada penghasilan dari pekerjaan, ada penghasilan dari kegiatan bebas atau usaha, ada penghasilan dari modal dan investasi, dan yang keempat itu penghasilan lain-lain. Yang pertama ada penghasilan dari pekerjaan, termasuk gaji, tunjangan, honorarium, bonus, upah, dan komisi. Selanjutnya ada imbalan lain yang diterima oleh pegawai atau pekerja baik tetap maupun tidak tetap. Lalu, dari penghasilan usaha atau kegiatan bebas itu adalah penghasilan dari usaha sendiri seperti pedagang, dokter, pengacara, dan konsultan. Yang selanjutnya ada objek pajak penghasilan bersifat final diatur dalam
Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 2. Itu ada beberapa kategori teman-teman. Yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara. Terus ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selanjutnya ada penghasilan berupa hadiah undian. Selanjutnya ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Lalu ada transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya. Objek pajak bersifat final juga mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama ada tarif pajaknya bersifat khusus, yang kedua tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan, yang ketiga pajaknya terutang setiap terjadi transaksi, yang keempat tetap dikenakan pajak yang bersifat final walaupun usahanya rugi. Terus yang terakhir itu ada mekanisme pelunasannya, biasanya itu dipotong atau dipungut oleh pihak lainnya. Yang dapat disimpulkan bahwa final dalam PPh final merujuk pada kewajiban pajak yang sudah selesai atau berakhir. Setelah tadi kita membahas tentang penghasilan yang masuk objek pajak, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bukan objek pajak, yaitu diatur dalam pasal 4 ayat 3 UU PPh. Ada beberapa kategori, yang pertama bantuan atau sumbangan, yang kedua warisan, yang ketiga penghasilan tertentu yang sudah dikenakan pajak final, yang keempat hibah, yang kelima ada dana pensiun. Yang pertama, bantuan atau sumbangan itu bantuan sosial dari pemerintah atau organisasi yang tidak bersifat komersil. Lalu yang kedua ada warisan, harta warisan yang diterima oleh ahli waris tidak dikenakan pajak, jadi tidak termasuk objek pajak. Lalu yang ketiga ada penghasilan tertentu yang sudah dikenakan pajak final seperti bunga deposito, hadiah undian yang sudah dikenakan pajak final tadi. Yang keempat ada hibah, diberikan kepada keluarga, saudara atau badan keagamaan pendidikan dan sosial. Kesimpulan dari objek pajak. Objek PPh mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan nama dan bentuk apapun seperti gaji, upah, tunjangan, hadiah, laba usaha, royalti, serta penghasilan lain yang sejenis. Sementara sebagian dikecualikan dari objek pajak seperti zakat, sumbangan, keagamaan, hibah tertentu, warisan, serta sisa lebih badan pendidikan dan penelitian. Sehingga pengaturan ini memberikan hukum mencegah pajak berganda dan mewujudkan keadilan bagi wajib pajak. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah melihat video presentasi dari kelompok kami dan sudah memperhatikan video tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.